Ini BUMN ini semuanya berantakan. Dengan bangganya dia preskon, wah BUMN semua laba naik, sini naik. Halah, hutang di mana-mana. Jadi orangnya sibuk, katanya sukses. Suksesnya nggak jelas, saya nggak lihat suksesnya di mana. Yang ibaratnya ya minta uang kopi, ya kan, baik itu orang proyek itu sering. Itu jargon-jargon BUMN akhlak itu katanya amanah. Warteg nggak dibayar Pak di daerah proyek. Kita mulai di bidang ini, tapi jangan pernah saya dipanggil KPK atau polisi. Ingat ya, kalian bikin sambungan jembatannya, bikin sehalus mungkin, seolah-olah nanti saudara kalian yang lewat, keluarga kalian yang lewat. Lubang di jalan itu tidak akan muncul dalam satu hari. Semua dimulai dari keretakan. Seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Kalau tidak langsung ditangani, lahir dah kolam renang di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani. Saya mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Saya memperkenalkan Bung Ronald Sinaga. Apa kabar Bung Ronald Sinaga? Baik, Bang. Sehat Bang? Sehat. Saya lihat sudah berseri-seri ini atau masih galau nih? Sehat dan semangat. Semangat, oke. Hatinya yang galau tapi nggak apa. Okay. Penampilan luar gas. Terus. Saya perkenalkan dulu kepada para pemirsa, Bung Ronald Sinaga ini atau biasa dipanggil Bro Ron. Bro Ron. Yes. Beliau adalah CEO PT Mulia Karya Sahabat, benar? Betul sekali. Oke. Bung Ronald, saya mau tanya nih. Iya. Ini PT-nya bergerak di bidang apa? Atau core bisnisnya apa nih? Sebenarnya PT-nya ini adalah kontraktor umum, Oke. tapi kita memang spesialisnya di jembatan. Jembatan. Baik itu pemeliharaan jembatan atau mengadakan supply parts-parts yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan. Oke. Gitu. Jadi mitra kerjanya atau dapat proyek dari pemerintah atau dari Mitra mana? kerjanya ya bisa pemerintah, bisa Pemda, Pemkot, dan bisa juga dari BUMN. Selama ini yang banyak yang mana nih? Paling banyak BUMN. BUMN Oke. untuk pembangunan infrastruktur. Ya, Yes. BUMN itu kayak Utama Karya. Utama dan- Karya, gitu ya. Nindya Karya, Nindya Karya. betul PP. Oke. Ya. Proyeknya rata-rata di Jakarta, Bung Ronald, atau ada di mana aja? Untuk 2 tahun terakhir, untungnya dekat dari rumah, yaitu proyek jalan tol Cibitung-Cilincing. Cibitung, Cilincing. Itu salah satunya yang terbesar yang kita Oke. pegang. Yes. Netizen, saya ingin flashback ke belakang sedikit. Kenapa saya panggil Bung Ronald di sini untuk berdiskusi? Bung Ronald ini luar biasa menurut saya. Kadang-kadang ada jalan di sekitaran rumahnya atau di mana saja, kalau netizen laporkan yang lubang-lubang atau yang rusak-rusak, tiba-tiba Bung Ronald datang di sana menempelnya dan lain-lain sebagainya. Iya, ya gitu. Ini aksi apa yang sedang Bung Ronald ingin sebenarnya sampaikan kepada publik ini dengan aksi seperti ini? Wah, karena yang sering netizen senggol saya itu kan pada saat kecelakaan motor. Ya. Nah, saya kan juga anak motor, makanya saya selalu dipanggil Bro Ron itu karena dulu aktif di dunia permotoran. Saya dulu motovlogger, Pak. Ya. Motor blogger. Saya motovlogger pertama di Indonesia. Oh, vlogger oke. ya, Pak ya. Jadi Vlogger. bikin video sambil riding itu saya yang pertama, mulainya di tahun 2011. Oke. Jadi udah 10 tahun lebih. Oke. Nah, jadi saya perhatiin, saya sering disenggol, Bang Ron bisa perbaiki ini nggak, bisa perbaiki ini nggak. Ya suatu hari saya perbaiki, ya ternyata sangat bermanfaat dan positif respon para netizen dan warga. Netizen, ya. Jadi ketagihan deh. Ketagihan. Bung Ronald, itu kan kalau nempel jalan-jalan yang rusak itu kan perlu biaya ya? Iya. Perlu material. Iya. Itu dari mana tuh biayanya? Ya materialnya dari yang ada di kita punya workshop, di kita punya pabrik. Oke. Ya, karena kita mengerjakan beberapa proyek, ya pastinya ada material ya. Oke. Nah, jadi kalau tim lagi tidak ada kerjaan, yaudah yuk kita tambah lubang aja. Oh, jadi itu sering ya banyak netizen yang menyampaikan keluh kesahnya. Saya punya Instagram dan Facebook sekarang itu, direct message-nya itu ibaratnya jadi tempat pelaporan keluhan warga. Curhat. Ya, curhatan warga. Padahal saya bilang, hubungin dinas. Saya banyak hubungin dinas, hubungin wali kota, jangan hubungin saya ya kan. Tapi ya, jadi sekarang tiap hari saya bangun pagi-pagi menjawab ratusan, kadang-kadang ribuan. Oke. Biasanya ribuan itu kalau malam sebelumnya ada yang kecelakaan dan ada yang meninggal. Oke. Itu pasti ribuan direct message. Dan itu hampir sebagian besar kalau keluhan-keluhan itu masalah jalan yang ingin diperbaiki dipenuhi semua ya.
Enggak penuhin semua, bangkrut saya Pak kalau saya penuhin semua Pak. Bangkrutnya Bung Ronald. Seharusnya itu kan menjadi kewajiban pemerintah ya? Seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Dan juga kan ada undang-undangnya, penyelenggara jalan umum itu wajib memberikan jalan yang mulus lah, kata awamnya ya. Kalau Bung Ronald lihat sendiri, Iya. kenapa pemerintah tidak hadir di situ? Untuk memenuhi kewajibannya, misalnya kalau ada jalan rusak, dan lain sebagainya. Opini saya, dan dari fakta yang saya tahu di lapangan, itu mungkin kepalanya atau orang-orang yang bertanggung jawab di bidang tersebut tidak paham di bidang tersebut. Tidak paham ya? Tidak paham, ya. Tidak paham atau pura-pura tidak paham? Kalau pura-pura tidak paham, saya nggak tahu Pak. Saya nggak bisa baca, mereka punya mental kan. Tapi kalau kelihatannya sih tidak paham. Tidak paham ya? Baik itu mungkin kepala dinasnya, atau di atasnya lagi. Mungkin juga DPRD-nya nggak paham, kenapa nggak negur pemerintahan lokalnya kan, kita nggak tahu. Ya, jadi yang pasti sih mereka tidak paham. Dan itu sering saya ketemuin. Kelemahan infrastruktur di Indonesia itu, baik di level pemerintahan kota, Pemda, bahkan pusat, ya, yang jalan lintas antar provinsi, yang tanggung jawab negara, itu kelemahannya adalah pemeliharaan. Oh, maintenance ya? Maintenance sangat-sangat jelek. Ingat ya Pak, lubang di jalan itu tidak lahir dalam satu hari. Oke, ini menarik ya. Jadi tidak lahir dalam satu hari? Tidak akan muncul dalam satu hari. Semua dimulai dari keretakan. Retak halus, retak rambut. Kalau tidak langsung ditangani, lahir dah kolam renang di tengah jalan. Berarti harus diantisipasi ya? Harus diantisipasi. Itu saja. Jadi kalau kita tahu secara fakta, yang tahu di bidangnya, kalau kita tahu bahwa lubang itu tidak lahir dalam satu hari atau satu malam, kenapa tidak antisipasi sebelumnya? Oke, Bu Ronald, apakah ini pikiran awam saya nggak ngerti masalah jalan. Itu kan jalan seharusnya ya kalau kita lihat ya, dia punya masa ya, punya masa kerusakan, bisa diperkirakan kan? Betul. Kenapa tiba-tiba misalnya ada jalan yang baru selesai dikerja 2-3 bulan yang lalu, terus tiba-tiba bocor lagi, lubang lagi, dan lain sebagainya. Itu apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Ada penyimpangan ya di situ? Penyimpangan bisa saja terjadi. Itu ibaratnya menjadi rahasia umum. Oh, rahasia umum. Kalau masalah penyimpangan, low spec. Padahal sebenarnya kan ada juga konsultan pengawas. Owner kan biasa contoh nih perbaikan jalan umum. Berarti pemiliknya kan pemilik Pemda lah, kita bilang Pemda kan. Pekerjaan itu kan bukan kontraktor saja yang turun, pasti ada konsultan pengawasnya, pasti ada pengawasnya. Oke. Nah, jadi kalau dibilang kenapa cepat rusak, ya mungkin saja speknya nggak benar, mungkin saja cara aplikasinya nggak benar. Ya kalau kontraktornya nggak benar, kenapa konsultan pengawasnya bisa tanda tangan dan muluskan dan pencairan? Kalau speknya nggak benar, berarti ada kong kali kong ya di situ kira-kira. Kalau tidak ada kong kali kong, kalau tidak ada kong kali kong, ya itulah buktinya bahwa bisa-bisa yang tidak paham perihal itu. Kontraktornya paham. Ya. Kalau kontraktornya nakal, tapi pengawasnya nggak paham, atau ownernya nggak paham, lewat. Kalau misalnya sama-sama paham, tapi ada persekongkolan untuk mengurangi jumlah spek, ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya, agar supaya keuntungan itu bisa. Kalau sudah ada persekongkolan dari bawah sampai atas, Bang, itu kita udah nggak bisa kontrol. Ya kan, namanya persekongkolan, kita nggak bisa kontrol. Yang pasti, kalau tidak bekerja dari hati, kalau tidak memikirkan warga, tidak memikirkan saudara yang akan melintas. Bayangkan, kalau orang yang bekerja nih, pembuatan jalan atau perbaikan jalan, dia memikirkan, aduh, semoga nanti anak saya melewati jalan ini melintas dengan aman. Semoga saudara saya, adik saya, mama saya melintas dengan aman kan. Yang pasti hasilnya tidak akan seperti yang kita lihat. Makanya saya ribut itu, Bang, karena saya tuh kerja pakai hati. Pakai hati ya? Pakai hati, kita harus peduli. Sama karyawan saya, Bang. Jadi kalau kita ke proyek, saya selalu briefing. Ingat ya, kalian bikin sambungan jembatannya, bikin sehalus mungkin, seolah-olah nanti saudara kalian yang lewat, keluarga kalian yang lewat. Itu kita punya armada, setelah ini kelar semua kita punya armada, pakai, coba lewatin dulu, tes. Mobil goyang, bongkar itu. Saya pernah, Bang, hasil kerja. Di mana itu, Bang? Di proyek. Di mana itu tepatnya? Di proyek yang terakhir itu tol Cibitung Cilincing. Pernah mereka udah kelar nih, Bang, saya suruh bongkar, ulang. Padahal itu 2 juta per meter loh. Jadi, saya suruh bongkar 7 meter, Bang. 15 juta itu dibuang. Akhirnya Bung Ronald rugi?
Enggak lah. Kan volumenya kan masih gede. Ya ibaratnya saya punya cuan berkurang lah ya kan. Ya itu keuntungannya menjadi tidak maksimal. Tidak maksimal. Tapi ya itu karena ya bayangin aja Bang, saya dan pekerja saya yang sudah ahli dalam bidangnya masih harus sering diingatin. Apalagi mereka ini, yang perawatan ini, apakah seberapa sering mereka di training, seberapa sering mereka diawasin. Oke. Yes, itulah kelemahan yang sering saya temui di lapangan. Bung Ronald, ada nggak praktek harus menservis pejabat-pejabat tertentu? Ada. Di pemerintahan sehingga urusan kita itu bisa tetap lancar. Ada. Dan bisa misalnya pejabat itu sudah pensiun, dia akan menitip ke pejabat. Ada itu praktek. Minta langsung ke saya. Oke, itu. Jadi sebelum saya rame-rame ini, saya mencoba melobi. Dan kebetulan saya lihat di Facebook ada teman saya nih. Dia foto-fotoan sama seorang direktur BUMN. Ya. Boleh nih, saya hubungin, saya jelasin, saya punya masalah nih. Bisa connect nggak sama beliau? Saya tidak minta proyek, saya jamin tidak akan memperlukan kamu, saya tidak akan meminta proyek. Iya. Terus untuk ketemu tuh apa Bang? Saya mau ketemu mau minta tolong perihal pembayaran. Ngopi-ngopi aja lah. Sampai saya bilang nih Pak, kalau nanti memang dibantu, saya pasti ada tanda apresiasi. Sampai saya ngomong kayak gitu, yang seharusnya saya anti ngomong kayak gitu. Tahu nggak dibilangnya apa Pak? Setelah di lobby ke beliau, dibilang, boleh Bang, dia mau ketemu. Tapi maunya ketemu di sushi ya Bang ya, sushi ini. Tapi setelah sushi nanti ke karaoke Bang. Apa? Hah? Karaoke? Ketawa langsung Berarti di servis itu Maksud namanya? karaoke apaan? Ya karaoke lah Bang, having fun. Enggak. Itu direktur ya? Salah satu direktur di BUMN. Direktur Pak, direktur ya, bukan SVP, bukan direktur loh. Kalau makan-makan, saya masih oke lah. Lumrah dalam bisnis makan-makan. Lumrah kan Pak ya? Lumrah ya? Lumrah, ya kan makan-makan Pak. Nah, makan ya? Masih makan lah, kita ngobrol-ngobrol kan. Itu lumrah lah. Tapi kalau dibilang harus karaoke, enggak, saya nggak mau. Sampai sekarang nggak ketemu. Jadi walaupun saya desperate Pak, tagihan saya miliaran, hanya untuk karaoke mungkin saya keluar mungkin berapa? 50 juta, 60 juta. Karena saya pernah diajak seperti gitu Pak. Waduh, bukan dunia saya Pak. Cewek kiri kanan sini rock, enggak, bukan dunia saya Pak. Jangan dulu, ini menarik nih. Enggak. Itu gimana tuh kalau karaoke apa tadi tuh? Coba aku diulang itu tadi tuh. Kalau dijawab di servis, kalau di karaoke itu apa? Jadi saya Cewek, pernah, apa? bukan di bisnis, bukan di bidang yang sama. Saya beberapa tahun dulu diajak seorang pebisnis karaoke. Ya. Karaoke ini apalah ini karaoke? Saya kira ya karaoke nyanyi-nyanyi. Itu harus servis ya? Itu servis Pak, minum-minum, ngerokok. Saya kan nggak merokok. Jadi ruang rokok itu udah, waduh, ruang smoking gitu ya kan, udah bau. Terus cewek kiri kanan yang dia punya dada udah muntah sana sini, rok pendek kayak gini kan. Jadi bayangan saya waktu dibilang setelah makan sushi habis itu malamnya karaoke, Langsung ya pemikiran saya ke situ. Jadi langsung menolak ya? Yes. Jadi praktek itu sering terjadi ya? Bukan sering terjadi Pak. Jadi gini, saya pernah diminta untuk menservis. Padahal saya udah bilang tadi awal, saya minta ketemu, bukan untuk minta proyek. Saya minta tolong. Hanya mau ngobrol ya? Mau ngobrol, minta tolong. Siapa tahu bisa bantu. Kalaupun akhirnya saya terbantu, saya pasti ada tanda terima kasih. Kalau mau itu dianggap sogok atau gimana, terserah lah. Karena saya udah desperate. Saya udah butuh duit nih, uang saya kembali. Oke. Tapi pas diajak untuk begitu, Langsung tolak ya? saya sudah mau melanggar prinsip nih, mau nanti mungkin ada tanda apresiasi, terus diajak lagi karaoke. Udahlah, mending batalin aja. Saya bilang nggak usah. Oke, ini menarik Bung Ronald ya. Nggak Ini usah. kan Anda mau ketemu bukan dalam rangka minta proyek ya, tapi syaratnya sudah berlebihan menurut saya, harus Sudah diservis berlebihan. karaoke dan lain sebagainya. Yes. Ada servis-servis begitu. Yes. Berarti menurut saya, apalagi kalau orang dalam rangka mau minta proyek, berarti servisnya lebih besar dong. Bisa jadi. Kan ini Anda nggak minta proyek, udah dimintakin. Bro, saya minta dibayar karena proyeknya udah kelar, udah Iya. dikerjain. Itu pun dia masih minta kan? Masih minta. Ah, Iya. oleh karena itu jadi, saya- padahal kita nggak kenal loh Pak. Nggak kenal ya? Ini karena saya yang approach untuk minta tolong lewat teman saya yang kebetulan posting di Facebook, dia di acara sesuatu acara dan kebetulan ada direktur itu. Ya. Udah itu. Jadi dia bilang nggak usah ketemu. Yakin nih Bang, nggak usah. Saya udah minta saya udah bukain pintu loh. Enggak, coba kamu pikirkan, ya kan? Kamu tahu saya orangnya beragama. Diajak kayak gitu, kira-kira cocok nggak sama saya?
Saya mau malah ungkit agama yang saya anti banget Pak ngomongin agama. Tapi karena kita paham nih berdua nih, intinya dia orang gereja saya lah, anggota gereja saya. Kita satu gereja lah Pak ya. Oh, satu gereja ya? Satu gereja ya. Masa kamu bilang sama saya, itu nanti maunya diajak karaoke? Iya sih Bang, kok gitu ya? Baru dia sadar. Padahal saat itu saya punya piutang sekitar 4, sekian loh. Jadi lumayan. Lumayan. Saya udah desperate loh Pak, jadi ya udah saya tunggu aja lah, lihat aja lah nanti. Ini sebelum saya ribut-ribut ya Pak. Oke. Jadi saya ribut-ribut tuh udah lebih desperate daripada desperate lagi. Jadi udahlah saya ribut aja lah. Dulu kan Bung Ronald itu kan cuma kerja ya, sebelumnya 2 tahun sebelumnya. Pernah nggak dia ngomong-ngomong bosnya bahwa Bung Ronald, mana ada kita nih, nggak mungkin kita bisa dapat proyek, nggak mungkin Anda bisa kerja ini kalau kita nggak kasih orang dalam itu supaya kita dapat proyek. Kan pasti tuh bosnya biasa curhat-curhat yang begitu. pasti ada orang proyek dulu minta motor, ya dikasih motor. Dikasih motor. Tapi itu kan masih rendah tuh, berarti kalau motor ya masih kelas bawah. Kalau yang kelas atas ini minta apa nih? Iya, nggak tahu, mungkin Rubicon kali ya. Yang lagi viral. Rubicon. Oke, menarik nih, Rubicon. Bayar pajak nggak nih Bung Ronald ini? Saya bayar pajak dong. Itu Pak, kalau setiap pencairan kan langsung dipotong, PPh-nya dipotong loh. Jadi kode pajaknya 030 Pak. Kode pajak 030, kita otomatis pajak kita terpotong. Oke, jadi Bung Ronald ini orang yang patuh ya terhadap pajak. Patuh dong. Pokoknya kalau sudah NPWP-nya dimulai dengan 030, PPh kita itu udah terpotong langsung. Jadi bekerja sama BUMN, administrasinya harus lengkap. Ya, secara PT, secara struktur itu harus lengkap. Kenapa? Supaya negara menjamin mereka dapat porsinya, yaitu pajaknya. Nah, kita lengkap. Ya, tolonglah bayar, itu aja kok. Jadi begini, Bung Ronald menganggap Anda sudah memenuhi kewajiban membayar pajak. Yes. Jadi tolong dibayar ya. Tolong dibayar. Tapi ini ternyata masih terlambat juga. Masih terlambat juga. Ya kemarin yang demo-demo depan kementerian Pak, ada orang yang umur 80 tahun, dia punya piutang itu hanya 750 juta. Bayangin Pak, umur 80 tahun masih memperjuangkan 750 juta. Apalagi saat itu saya mulai ribut gara-gara 4, sekian. Itu problem klasik ya yang terjadi? Program klasik Pak. Sangat klasik. Ada orang yang sampai bunuh diri. Bunuh diri karena dikejar-kejar oleh hutang bank. Kenapa berhutang sama bank? Untuk membiayai proyek. Proyek BUMN. Banknya juga BUMN. Gini loh, pengusaha belum tentu kuat mental loh Pak. Pengusaha belum tentu kuat mental menghadapi hal-hal seperti hutang piutang ini, belum tentu kuat. Kerja kuat, di lapangan kuat. Tapi kalau sudah urus hutang piutang, stres ya? Stres. Menagih stres, ditagih lebih stres lagi. Ditagih apa? Ditagih hutang bank. Bunga bank tetap berjalan. Ada Pak yang bunuh diri Pak gara-gara itu Pak. Nggak kuat menghadapi tagihan bank. Jadi dia berhutang ke BUMN, bank BUMN untuk membiayai proyek yang di BUMN. Mata rantai ya, mata rantai. Tarik nafas Pak dengarnya Pak. Tarik nafas dengarnya. Bung Ronald, ini menarik nih. Yeah. Tadi masalah persekongkolan, saya ingin melanjutkan. Ini kan Bung Ronald ini jadi kontraktor juga ya, ada proyek-proyek pemerintah. Betul. Dan lain-lain sebagainya. Betul. Pernah nggak ada orang di BUMN atau di mana saja di pemerintah atau apa yang mancing-mancing tuh, misalnya ajak bekerja sama untuk bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya menurut saya itu hal yang tidak benar ya? Selama ini 2 tahun terakhir tidak pernah. Tidak pernah. 2 tahun terakhir tidak pernah. 2 tahun terakhir. 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya saya bekerja sama orang Pak, jadi nggak tahu kalau bosnya. Oh gitu. Dulu gitu. Oh jadi baru 2 tahun terakhir ini saya berjalan sendiri. Buat perusahaan sendiri untuk mengerjakan langsung. Yes. Tadinya cuma ikut ya atau jadi sub mungkin tadinya ya? Cuma ikut, betul. Kalau persekongkolan tidak ada. Yang ibaratnya ya minta uang kopi ya kan, baik itu orang proyek itu sering. Ya. Saya sih kadang-kadang kalau saya lihat orangnya asik dan tidak mengatakan tarif, saya kasih Pak. Saya nggak kasih duit. Ya, saya ajak minum. Saya datang ajak minum, ayo kita minum di proyek. Minum Coca-Cola segala, minum Pak kita ajak akrab. Tapi yang kasih namanya tunai, saya nggak pernah. Komisi nggak pernah. Dan nggak mau. Tapi di sales saya, udah sering. Gitu. Sales saya melapor. Bos, si itu minta ini, sebenarnya nih. Nggak mau. Terserah, kalau mau ributin nanti ayo ribut aja.
Jadi saya memang, jadi ke saya langsung tidak pernah, tapi ke marketing saya itu sering. Oke, sering ya? Sering. Jadi sering. praktek itu ada ya? Praktik itu ada. Oke, Bung Ronald, saya ingin tanya nih. Ini kan 2 tahun terakhir Bung Ronald Yes. baru punya perusahaan untuk kerja langsung. Tapi sebelumnya ikut sama orang. Iya. Apakah waktu ikut sama orang itu Bung Ronald pernah melihat atau pernah mendengar atau pernah dikasih tahu bahwa kalau kita kerja proyek-proyek pemerintah itu tidak akan mungkin kita bisa menang tender kalau kita tidak memberikan sejumlah uang sebagai komisi. Kalau dibilang tidak akan menang tender, bukan begitu bahasanya. Oh, bukan. Intinya ya Pak, kalau udah dapat nanti ya bagi-bagilah. Oh, begitu bahasanya ya? Ya, segitu bahasanya. Jadi tidak ditodong, kasih dulu baru dapat. Enggak. Nah, dibilang kalau menang ya bagi-bagilah. Kan ada juga yang saya pernah dengar, Ya. kabar burung, katanya itu diminta di awal. Kalau nggak dikasih, Iya. nanti perusahaannya nggak menangkan proyek itu. Nggak dimenangkan. Yes. Kalau itu pernah marketing saya alamin. Ya saya lah alamin. Saya bilang ya udah kalau nggak menang ya udah nggak apa-apa. Move on to the next one. Oke. Jadi kalau misalnya Bung Ronald pernah menghadapi situasi itu, Iya. tapi tidak melakukan. Nggak melakukan. Saya bilang ya udah kalau nggak dimenangkan ya udah kita anu aja. Paling saya isengin aja nanti. Ya udah kalau kita kalah ya disangga aja. Oh, disangka. Kalau sangka kan karena kalau kita sangka kekalahan kita kan, Iya. berarti kan mereka harus buktikan kenapa kalah ya kan. Iya, Itu kan bikin deg-degan juga sama Menkomnya Pak. Dia harus buktikan sama kita kenapa kita kalah, ya kan. Dia harus siapkan semua dokumen. Kita harus dipanggil, dia harus utarakan. Jadi kalau memang tidak mainnya fair, ya saya colek balik. Nggak masalah. Apakah selama ini ketika sudah punya perusahaan nih ya, Iya Pak. kalau Bung Ronald sendiri kan sering ikut tender tuh ya, Iya sering ikut tender. masih fairkah permainan di sana atau bagaimana? Kadang yang terjadi tidak sesuai apa yang diomongin. Contoh, pengikut tender ini harus memiliki alat A, B, C, D, E, F, G. Lawan kita hanya punya B, C, D. Lawan ini punya ini. Tapi saya pernah kalah sama lawan yang tidak memiliki alat yang memenuhi permintaan Menkonnya. Jadi kadang-kadang bahkan ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat itu bisa dimenangkan ya? Bisa menang karena harga. Pertama karena harga. Yes. Kemudian apakah Anda tidak mendeteksi bahwa bukan cuma sekedar karena harga? Kalau tidak sekedar hanya kan kita nggak bisa buktikan, Bang. Nggak bisa buktikan. Yang kita bisa buktikan adalah, itu kan nggak memiliki mesin yang dibilang spek tender, kenapa bisa menang? Tapi yang selama ini yang Bung Ronald bisa buktikan secara kasat mata, bahwa misalnya satu perusahaan itu bisa menang karena memang harganya lebih rendah daripada perusahaan Ronald. Jadi itulah salah satu kejelekan kita juga. Mau dibilang apapun, speknya harus begini-gini-gini. Administrasinya begini-gini. Tapi ujung-ujungnya juga harga. Jadi untuk apa memenuhi yang lain kalau memang ujung-ujungnya patokannya harga. Dan karena harga paling murah lah, infrastruktur kita kayak begini. Jadi infrastruktur kita cepat rusak, jalan-jalan cepat rusak, karena patokannya harga ya? Patokannya itu salah satu ya? Yang paling murah yang menang. Yang paling murah yang menang. Memang bisa kasih yang terbaik Pak dengan yang paling murah. Ya. Logikanya nggak masuk ya? Maksudnya kelihatannya agak tidak mungkin. Yes. Karena gini Pak, kalau dibilang harus punya alat ini. Contoh harga saya di posisi nomor 3. Kalau 1 dan 2 tidak bisa memenuhi alatnya, seharusnya saya ini menangkan dong. Ya. Karena saya alatnya lengkap, administrasi lengkap, walaupun harganya di nomor 3, tapi kalau 1 dan 2 kan otomatis gugur kalau tidak ada alatnya. Oke. Apakah berbisnis di Indonesia itu kita tidak akan mungkin mendapat proyek-proyek kalau tanpa ada dukungan dari orang dalam? Bisa Pak, masih bisa dapat bisa. proyek. Tapi apakah itu proyek besar? Ya tergantung orangnya kan. Mungkin ada beberapa orang proyek 1 miliar dianggap besar, atau mungkin proyek 5 miliar dianggap besar. Oke. Ya, tapi kalau yang saya alamin selama ini, memang ada permintaan di awal, tapi semuanya saya tolak. Oke. Saya bisa jamin semuanya saya tolak. Dijamin ya. Jamin Tapi saya tolak. di masa lalu waktu belum punya perusahaan, memang Bung Ronald pernah mendengar bahwa praktek-praktek di dunia begitu tetap ada ya? Pernah. Karena waktu saya mulai sendiri nih Pak, saya bilang sama marketing saya, kita mulai di bidang ini, tapi jangan pernah saya dipanggil KPK atau polisi. Oke. Langsung paham dia. Jangan pernah saya dipanggil KPK atau polisi.
Bukan berarti saya menyuruh dia hati-hati. No, 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 no. Saya bilang saya nggak mau main di bidang kayak gitu. Oke. Jadi Bung Ronald pastikan bahwa selama ini melakukan pekerjaan secara fair ya, nggak ada kecurangan Secara ya, fair, jujur ya. tidak kecurangan, jujur. Oke. Ya. Saya lihat di Instagramnya, di media sosialnya, kenapa tuh Bang Ronald teriak-teriak, Pak Menteri BUMN bayar tuh utangnya? Apa itu maksudnya? Karena gitulah Pak, kembali ke tadi yang saya bilang, saya kerja pakai hati. Ya. Saya turun ke lapangan untuk memastikan saya punya tim bekerja sesuai SOP yang saya ajarkan. Oke. Jadi kalau saya lakukan itu, saya rela panas-panas juga, saya rela turun, saya rela Pak nyangkul untuk menunjukkan saya punya tim cara bekerja dengan benar. Oke. Tapi kalau saya tidak dibayar Pak, saya ngamuk Pak. Gitu ya. Saya ngamuk, Oke. ya kan? Kenapa sampai teriak-teriak gitu? Memang belum dibayar ya? Belum dibayar. Itu sebenarnya kata orang kan, resikonya BUMN kan memang begitu. Harus sabar, harus gini. Enggak dong. Nggak bisa kita bekerja kayak gitu. Karena ada kontrak. Di saat kita memenangkan lelang, ya, di saat kita memenangkan lelang, ada kontrak. Saat kita memenang lelang, dapat notifikasi surat. Anda pemenang. Setelah itu turun kontrak. Kontrak ini setebal kitab suci, Pak. Setebal kitab suci loh. Halaman 1 sampai sekian puluh, ratus ya kan. Ya kan? Di mana di kontrak itu ada namanya TOP, Term of Payment. Oke. Syarat-syaratnya apa? Harus dokumen ini, dokumen bukti pekerjaan segala sampai BAST. Ada namanya berita acara serah terima, Pak. Iya. Untuk kita menagih saja, kita harus dapat izin. Izinnya apa ya? Berita acara serah terima bahwa Padahal itu hak Anda ya? Padahal ini hak saya menagih loh. Tapi saya tidak bisa menagih kalau belum ada BAST. Oke. Oke? Setelah itu keluar semua ya, turunlah SPK, baru kita mulai kerja. Ya kan? Jadi kalau turun BAST, turun invoice, mulailah TOP itu, Pak. Term of payment-nya 180 hari 6 bulan. Jadi saya udah kerja 2-3 bulan, 4 bulan, terus tagihannya umurnya 6 bulan, masih lewat loh, Pak. Masih lewat dari 6 bulan itu. Makanya saya teriak-teriak, ini BUMN ini semuanya berantakan, tidak ada pembayaran on time sama sekali. Padahal BUMN-nya masih berantakan. Dengan bangganya dia press con, wah BUMN semua laba naik, sini naik. Ya itu kan laba perbankan yang naik. Perbankan yang semua untung. Terus BUMN konstruksi hancur blur. Hutang di mana-mana. Jadi orangnya sibuk, pencitraan di mana-mana, katanya sukses. Suksesnya nggak jelas, saya nggak lihat suksesnya di mana. Ya kan? BUMN-nya muradul. Ya, gitulah Pak. Jadi kita teriak itu, jangan ada yang bilang, ya kalau tahu BUMN bermasalah, kenapa cari kerja di situ? Undang-undang dan juga instruksi dari Presiden, pakailah, tingkatkanlah UMKM lokal. Kita punya hak untuk bekerja di situ, kita punya hak untuk membangun negara, apalagi saya infrastruktur. Oke. Apa yang saya kerjakan, contoh nih Pak ya, kalau kontraktor pembangunan gedung, itu untuk orang yang bekerja di gedung itu. Fair ya, saya bilang ya, mungkin berapa, 200 orang. Tapi kalau saya bangun jalan raya, puluhan juta bisa lewat di situ Pak. Ya kalau saya nggak dibayar, sakit hati lah Pak. Jadi, itu ada praktek begitu di BUMN ya? Yes. Selalu terlambat dalam soal pembayaran? Terlalu terlambat, yes, berantakan. Apakah itu biasanya kalau kita nunggu BAST itu keluar, tidak ada kong kali kong di situ, harus bayar itu supaya cepat keluarnya, begitu pula invoice, kalau mau dibayar cepat harus kasih keluar duit. Apakah praktek begitu sebenarnya yang membuat Bung Ronald terlambat karena nggak bayar? Itu cerita lama Bang, cerita lama, dan memang awal-awalnya begitu, saya rasakan juga begitu. Tapi setelah saya pikir, kita coba cara beda. Ya, kita nggak ikutin cara yang lama, bos saya yang lama dulu. Kamu teror aja itu, karena itu hak kita. Jadi admin saya kuatkan mental saya punya admin kantor. Apa hak kita? Kejar terus. Ya udah, jadi di follow up. Ya mungkin jadi selama ini, alhamdulillah 2 tahun ini, untuk mengurus tagihan pun kita nggak ada keluar uang, Pak. Tidak ada keluar uang. Saya lurus-lurus saja, Pak, nggak ada keluar uang. Kalau orang lain, misalnya perusahaan-perusahaan lain, ada nggak? Ada, Pak. Dia harus keluar duit baru invoice keluar ya? Saya kan banyak orang kontraktor. Jadi saya udah mulai ajar-ajarin teman-teman kontraktor. Ngapain kalian keluar-keluar uang hanya untuk itu, untuk ini? Saya punya adik ipar, lewat penyewaan alat berat, keluar dana sana sini. Ngapain? Tuntut aja, ributin. Bosnya bukan tuntut pengadilan, ya tuntut, hak kamu tuntut. Perlu BAST-nya, perlu bukti ini, perlu tanda tangan, ya kejar. Jadi selama ini Pak, kelemahan administrasi kantor dijadikan alat ya untuk
saling palak memalak. Ya. Jadi itu sengaja diciptakan untuk orang bisa memalak ya? Saya rasa sih bukan menjadi SOP-nya perusahaan ya, tapi gitu. ya itulah yang terjadi tapinya. Itu kan? kreativitas mereka ya? Kreativitas mereka. Ya. Kalau kita bilang sengaja dibuat, ya saya rasa bukan sengaja dibuat oleh dari atas, tapi dibiarkan. Ya kalau kenapa dibiarkan terjadi? Ya budayanya gitu. Kan begini, perusahaan itu kan harus membangun sistem manajemen ya. Iya. BUMN apa dan manajemen anti penyuapan. Iya. Oleh karena itu kalau dia paham isi dari manajemen, sistem manajemen anti penyuapan, kan harusnya birokrasi yang panjang itu dipangkas. Abang Abraham menggunakan kalau paham kan. Ya. Katakanlah paham, mau nggak implementasikan ke bawah? Oke. Ya ternyata kan enggak. Itu jargon-jargon BUMN, akhlak itu katanya amanah dan lain-lain bla 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 tidak teraplikasikan ke bawah. Kalau teraplikasikan jargon itu, Pak, bisnis BUMN itu paling mulus, paling enak. Proyek saya sini lancar. Menarik nih Bu Ronald. Tadi apa tuh simbol slogan BUMN? Slogan apa BUMN itu tadi? akhlak. Akhlak. Dari kata akhlak itu yang paling saya tersirat di otak saya itu Pak. Amanah. Itu tidak ada. Gimana amanahnya kalau saya nggak dibayar? Ya, apalagi? Amanah dari mana? Ya, terus? Ya, setelah saya baca itu saya nggak baca yang belakang-belakangnya. Saya baca sih belakang yang lain, tapi udah nggak masuk di otak saya. Kenapa? Dari huruf pertama pun udah belok kanan kiri. Amanah, ini amanah di mananya nih? Jadi saya baca yang lain-lain. Ibaratnya akhlak itu bagus Pak. Bagus kalau diterapkan. Kalau itu diterapkan Pak, semua UMKM, UKM, pengusaha Indonesia itu berjaya Pak. Dan tidak akan ada lagi yang namanya pengangguran. Semua bisa dapat kerja on time. Bayangin nih, baru aja viral warteg nggak dibayar Pak di daerah proyek. Bagaimana bisa kita hutang warteg? Padahal warteg ini kan kasihan UMKM ya. Bukan UMKM lagi Pak, warung. Gak usah bilang UMKM lagi, itu udah paling bawah, level bawah. Bagaimana warteg piutang 130 juta Pak? Itu siapa yang piutang situ? Proyek masjid yang di Solo. Itu BUMN? BUMN yang kerjain Pak. Jadi BUMN tidak bayar warteg ya, kasihan itu. Nah alasannya sih mandornya belum dibayar sama BUMN-nya, jadi merembet ke bawah. Kan merembet ke bawah. Iya. Ya sebenarnya tanggung jawab mandor. Ya tapi kan kalau dia juga terlambat dapat pembayaran kan tanggung jawab di atas dong. Nah itu dia, saya bilang tadi ya, coba kalau dari BUMN-nya semua lancar, akhlak itu dijalanin, warteg pun bisa hidup Pak. Jadi ini warteg bisa mati juga kalau begitu prakteknya. Pak, warteg hutang 130 juta kira-kira akan bertahan nggak Pak? Iya, kalau berapa sih untungnya warteg? Iya, kalau Bung Ronald 130 juta mungkin masih nggak ada masalah ya, tapi kalau warteg ada masalah juga lah Pak. Lumayan bisa bayar berapa puluh karyawan Pak. Oh gitu ya. Jadi ini warteg ya? Warteg loh. Itu mah Gibran aja sampai dicolek buat Pak Wali Kota di sana. Kalau pas nonton videonya, ya BUMN lagi dah. Gitu. Jadi ya itu kembali tadi, kalau benar-benar akhlak itu dijalankan, jargon itu dijalankan Pak, berjaya semua ke bawah Pak, berjaya, serius. Saya nggak tahu ini kalau Pak Presiden tahu ini apa yang terjadi di bawah ini nih. Marah dia ya. Kalau sesuai apa yang kita kenal beliau sebagai rakyat awam, wah ternyata pemimpin kita ini peduli ya. Kalau dia tahu ya mungkin marah ya. Kalau dia tahu. Oke. Jadi Bung Ronald melihat ini ada penyakit yang kronis ya, yang terjadi di BUMN. Ini bukan penyakit lagi Pak, ini udah sekarat kalau bisa dibilang Pak. Sekarat ya. Ya, ini bukan hanya saya yang terjadi loh Pak. Semenjak saya berani bersuara, ratusan, kalau saya hitung semua, saya bikin di Excel spreadsheet, mungkin bisa dibilang 1000-an vendor. Ada 1000 vendor yang curhat ke saya Pak. Vendor Mandalika aja belum lunas sampai sekarang, ada yang 2 tahun belum lunas. Padahal sudah berapa kali Mandalika itu dipakai untuk event internasional. Jadi kasihan Pak, kasihan. Kita ini pemberi kerja kepada orang-orang di bawah, karyawan kita, kasihan ke mereka Pak. Kalau dulu jargonnya di masa Bu Menteri Rini ya, sebelum Pak Erick Thohir ya, jargonnya itu kan BUMN untuk negeri. Itu benar-benar bisa terjadi Pak, BUMN untuk negeri kalau benar-benar itu step by stepnya, SOP-nya itu benar-benar dijalankan dengan benar. Berapa puluh juta atau mungkin ratusan juta berefek mendapatkan proyek dari BUMN turun ke bawah ke subkon. Subkon membeli material ke sini. Material ini membeli lagi bahan baku ke bawah. Karyawannya berapa? Saya kan membeli material Pak. Material saya beli ke bawah lagi. Bawah itu menyiapkan materialnya bagaimana? Kan dia beli lagi di bawah. Dia punya material bahan bakunya.
Bahan bakunya itu mungkin punya karyawan lagi ada puluhan ratusan, kan naik ke atas semua, berantai. Jadi efeknya kalau berantakan, warteg pun bisa bangkrut. Apalagi yang di atas. Astaga. Astaga. Bung Ronald, tadi kan Anda bilang itu cara kerja BUMN di Indonesia begitu ya, sehingga bagaimana mau sehat ya? Bagaimana mau sehat? Kalau proyek pemerintahan provinsi atau pemerintahan kota kabupaten sama juga? Saya belum alamin langsung Pak. Makanya saya bilang sama tim marketing saya, 2023 nggak usah kejar proyek BUMN dulu. Kalau kita dapat, alhamdulillah, tapi bukan hal yang kita kejar full, tapi coba kita kejar sekarang proyek pemerintah. Oke. Proyek pemerintah, baik itu Pemkot atau Pemda, lewat LPSC, lewat IPROK. Saya lagi pengen tes ini apa dulu yang Pak Ahok gaung-gaungkan lewat apa e-katalog. Jadi saya udah, perusahaan kita udah terdaftar di e-katalog LPSE, ya tinggal kita masukin produk-produk kita. Dan di situ pun saya lihat Pak, di bidang saya itu harganya bilang, kok begini ya harganya ya? Yang mungkin seharusnya hanya 2 juta per meter, ada loh ya Pak, sampai 9 juta per meter, 10 juta per meter, yang bikin saya itu geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Jadi Pak Ronald ingin mencoba nih proyek-proyek yang ada di pemerintah ya, pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten. Betul. Apakah sama dengan di BUMN atau lebih bagus, kira-kira begitu? Ya kita lihat aja nanti gimana. Katanya sih informasinya kan kalau proyek pemerintah dapat DP, ya bagus lah kalau dapat DP. Oke. Iya kan. Katanya ya, dari teman-teman kontraktor lainnya sih bilang iya. Nah, kalau di BUMN kan tidak ada DP sama sekali Pak. Jadi bayangin murni modal dari kita. Sudah kita modalin, tidak dibayar lagi on time. Nah bayangin tuh Pak, penyakitnya ke bawah itu gimana tuh? Dari atas sampai bawah. Bung Ronald, tadi kan Anda ngomong-ngomong nih sekilas bahwa ini kan ada perasaan tidak adil. Sudah membayar pajak. Sangat tidak adil. Ya, tapi ternyata pembayaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Yes. Kecewa nggak Anda ini? Sangat kecewa Pak. Sangat kecewa ya? Kalau tidak kecewa lagi, nggak mungkin saya bersuara. Oke. Ya. Karyawan saya ada berapa? Terus punya istri, punya anak. Itu kan semua berantai ke bawah. Investasi saya, waktu dan alat-alat saya, ibaratnya saya merasa tidak dihargai. Dan melihat pimpinan tertingginya sibuk ngurusin rumput GBK, ya saya lebih kecewa lagi Pak. Iya. Ya kan? Padahal banyak masalah yang di bawah yang perlu dibenahi. Kalau kita Google, tupoksinya Kementerian BUMN, kata kuncinya membina badan usaha milik negara. Apa yang dibina kalau sudah begini? Sampai banyak netizen bilang, kan sudah tahu BUMN bermasalah. Dari dulu gitu-gitu pembayarannya. Loh, netizen aja tahu loh BUMN bermasalah. Masa menterinya nggak tahu? Berarti kan udah dari dulu. Kenapa nggak dibenahi? Beliau sudah menteri 3 tahun. Kenapa nggak dibenahi? Bantai di bawah, ganti. Penduduk kita 260 juta kok. Apa susahnya ganti orang? Jadi berarti penyakit yang tadi Bung Ronald sampaikan ini penyakit lama. Penyakit lama yang antara dia tidak sanggup, takut, atau memang tidak tahu cara merubahnya. Jadi orang-orang di BUMN ini sebenarnya sudah pemain lama yang datang menteri silih berganti. Kadang-kadang menteri yang nggak tahu ya. Bagaimana cara merubah budaya Pak? Bantai semua di bawah, ganti. Rubah budayanya. Kalau hanya ganti 1/4, 3/4 ini kan bisa meracunin di bawah. Kita budaya kerjanya gini. Budaya organisasinya budaya organisasinya ya. Jadi kalau dibilang, kita ada direktur baru gini. Yang diganti bukan direkturnya aja, semuanya aja diganti. Bayangin Pak, karyawan satu PT bisa efeknya ke vendor-vendor lain. Ke rakyat loh, ke rakyat. Oke. PT BUMN ini bisa efeknya ke rakyat, bisa efeknya ke warteg. Yang tadi Anda cerita itu ya? Kenapa nggak dikontrol dari paling atas lagi? Kita lihat aja nanti. Jadi, Bu, ini menarik nih Bung Ronald ya, bahwa ternyata ini permasalahan yang turun-temurun ya di BUMN. Nggak pernah tuntas, nggak pernah diselesaikan. Yes. Apakah memang perilaku para petinggi-petinggi ya di BUMN itu dari masa ke masa selalu begitu? Kan begini, kan kita berpikir kalau ini sudah pensiun, masuk pejabat baru itu kan berubah. Ini enggak? Yes. Loh, kan dibilang kan, karena netizen bilang, kalau sudah tahu BUMN bermasalah, kenapa minta proyek di situ?
Kalau sudah tahu BUMN susah bayarnya, kenapa minta pekerjaan di situ? Ini hak kita meminta pekerjaan. Hak kita untuk membangun negara, Pak. Nah, jadi ya kalau Bapak nanya, kenapa nggak ada perubahan selama ini? Walaupun ganti pimpinan, pimpinannya belum tentu paham. Paham nggak permasalahan di bawah? Paham nggak akar masalahnya di bawah? Oke, setelah paham, apa yang mau dilakukan? Oke, Bung Ronald, menarik nih. Kita udah di penghujung nih. Iya. Itu tadi kan Nggak ada cukup contoh. Bang, 30 menit nggak cukup Bang. Kalau kita mau gini nggak cukup nih, harus 1 hari nih. Nanti ada part keduanya. Ya, Bung Ronald, siap, tadi siap, kan Bang. Bung Ronald saja nggak minta proyek, dimintain tuh ya. Yes. Sama ya salah satu direktur BUMN lah ya, harus diservis ke karaoke dan lain sebagainya. Apakah memang gaya hidup para petinggi di BUMN ini gaya hidup yang hedonis? Bang, jujur Bang, kalau mengenai gaya hidup dan pamer harta, saya nggak terlalu peduli Bang. Kenapa nggak peduli? Saya nggak peduli. Contoh lah, kalau benar itu hartanya dia mau pamer, ya itu Flexing. haknya dia. Dia mau flexing, haknya dia. Saya juga kalau saya fotoan sama mobil saya posting Instagram, siapa lu yang mau larang-larang gue? Ya kan Anda swasta. Saya swasta, betul. Ya, jadi nggak ada masalah. Mobilnya pemerintah. Kita Tapi kan nggak kalau tahu, orang mungkin dia juga. Jadi saya agak membela juga. Sebenarnya saya agak membela nih aparat pemerintah yang mungkin ada head on. Kita nggak tahu, mungkin dulu bapaknya kaya, mungkin dulu dapat warisan. Kalau misalnya bapaknya nggak kaya, nggak ada warisannya. Ya bodohnya, Tapi uang bodohnya dia yang pamer-pamer sendiri. Oke. Iya kan? Tapi ibaratnya kan itu kan sudah personal. Pamer itu kan personal, Pak. Ya. Personal. Tapi kan itu mempengaruhi. Nah, mempengaruhi persepsi rakyat, betul. Ya. Kalau bagi saya, Pak, selama itu tidak mempengaruhi saya langsung, ya kan, nggak ada efek. Saya cenderung ya udah diam aja lah, diam aja. Tapi memang, ya kan, kalau kita mau kritik pejabat atau gimana, jangan ngomongin mengenai pamer-pamer ininya. Personal attack itu bukan karakter saya lah. Jangan personal attack. Kita lihat hasil kerjanya. Sistemnya ya. Sistemnya bagaimana? Karena Sistemnya itu kan harus dikritik ya. Karena itu kan bukan berdasarkan perasaan. Ya. Kita harus kritik berdasarkan fakta. Ya. Saya menagih berdasarkan fakta. Ada datanya, ya kan? Kalau masalah head on kan perasaan doang, Pak. Bukan fakta. Tapi kan bisa dilihat. Bisa dilihat. Jadi fakta juga. Misalnya orang memamerkan Rubiconnya seperti ada. Itu kan fakta juga, bukan perasaan. Ya. Ya, itu ada benarnya. Itu ada benarnya. Tapi bagi saya, I pick my fight. Oke. That's not my fight. Itu perjuangannya netizen. Iya, oke. Ya kan? Itu perjuangan netizen, yaudah. Saya juga memang netizen, tapi that's not my fight. Oke. Ya kan? Yang saya pertaruhkan kan perut. Perut saya, perut keluarga saya, perut karyawan saya dan keluarganya. Dan juga perutnya, ya saya punya supplier. Kan supplier ada juga hidup dari saya. Supplier besi saya, supplier karet saya. Oke. Ya kan? Jadi ya semoga dilihat sama orang-orang, kita tuh vendor itu efek ke bawahnya, efek berantainya itu luar biasa loh, Pak. Efek dominonya ya. Ya, makanya sebenarnya waktu dulu Pak Presiden mempromosikan UMKM kita harus bangkitkan, UKM kita harus bangkitkan. Dia benar harus dibangkitkan. Tapi caranya jangan kayak beginilah. Malah banyak yang bangkrut, Bang. Bukan bangkit malah bangkrut. Gitu, Bang. Oke deh, Bung Ya. Ronald. Oleh karena itu, terima kasih atas keterusterangannya. Sama-sama, Bang. Ya, apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. betul. Untuk membenahi ya negeri kita agar kita bisa terhindar dari praktek-praktek yang tidak terpuji. Betul. Sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan Anda sebuah baju kos dari saya. Cenderamata. Cenderamata. Tapi Bung Ronald, jangan dilihat baju kosnya. Baju kosnya mungkin ini murah, kainnya murah. Karena saya nggak punya duit untuk mencetak baju kos yang mahal. Nggak punya Rubicon untuk mencetak baju kos yang mahal. Tapi yang ingin saya sampaikan ke Bung Ronald, Ya, ada Bang. pesan yang kuat Yes. di balik redaksi baju kos ini. Oke. Dan mudah-mudahan pesan ini menjadi pesan kita bersama untuk selalu diingat. Saya ingin buka, Bung Ronald ya, pesan ini mudah-mudahan selamatkan uang rakyat. Nah, itu saya, Pak. Itu saya sebenarnya. Oke. Ini Jadi saya ada ini. pesan yang kuat, Bung Ronald, Yes. ya, bahwa sebagai warga negara kita harus tetap mendorong ya, Yes. agar uang yang dipungut dari rakyat baik berupa pajak dan lain sebagainya kita harus tetap selamatkan untuk bisa dipergunakan sebagai Dan bisa juga dinikmati oleh rakyat itu sendiri. Iya. Dengan cara yang benar. dengan cara yang benar. Dari Betul, pajak bisa bangun jalan yang benar, Wish, hasil yang mantap. benar.
Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Bung Ronald. Sama-sama. Saya persilahkan. Saya terima. Jadi jangan lihat bajunya Bung Ronald ya. Bajunya mungkin murah. Kita lihat jargonnya. Ah. Sama seperti saya melihat jargonnya BUMN, saya melihat jargonnya ini. Abraham Samad Speak Up, selamatkan umat rakyat. Oke. Yes. Terima kasih Bung Ronald. Sama-sama, Sampai Bang. ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.